tidak ada orang mengetahui. Wong kadang dirinya sendiri aja dia tidak tahu bahwa dirinya menjadi wali. Dirinya sendiri aja tidak tahu kalau dia itu seorang wali. Bahkan yang ahli makrifat yang tingkat tinggi sekalipun itu ada yang tidak dikasih tahu oleh Gusti Allah bahwa si mbah itu adalah wali. Itu semua rahasia Gusti Allah. Jadi hanya orang-orang yang dikasih tahu sama Gusti Allah kalau itu bahwa wali. Apalagi orang lain, tentu dia tidak akan bisa menunjukkan tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa seorang wali itu adalah wali. Ciri-cirinya kayak apa toh? Apa abang, apa ijo, apa sing sering ngemis-ngemis ning dalan, sing sering pacane gembel itu wali? Belum tentu. Belum tentu. Semua itu rahasia Gusti Allah. Ada dulu di Sungai Beras Mbah Slamet Kelajeng, oh itu wali, belum tentu. Itu semua rahasia Gusti Allah. Lah nek pengen ngetahui wali, pengen tahu itu wali, delokon ngibadahe. Delokon ngibadahe tenanan ora ning ibadah. Nah, lo ngibadah ora tahu. Dalam segi dzahir ataupun segi sir enggak tahu. Dan nek maca Quran yo gelepotan, ngono wani ngaku wali. Ya wali murid ora masalah, ora apa-apa wali murid. Derajat kewalian merupakan anugerah yang khusus dan istimewa yang semata-mata anugerah Allah yang diberikan kepada seseorang yang dikehendakinya sebagai wali. Maka derajat kewalian itu derajat istimewa, derajat spesial yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang hamba yang dikehendaki oleh Allah. Itu bukan karena diuji, bukan karena ilmu, itu tidak, karena buah dari amal. Dan buah dari amal itu saking ikhlasnya sampai Gusti Allah itu mengangkat beliau itu adalah wali. Nah kalau kita ikhlas itu dikatakan ikhlas itu ya belum. Masalahnya apa? Ikhlas itu tingkatannya kata ulama, saikhlas-ikhlasnya murid itu sombongnya guru. Saikhlas-ikhlasnya guru itu sombongnya para ulama, para kiai. Saikhlas-ikhlasnya kiai itu sombongnya ulama. Saikhlas-ikhlasnya ulama itu sombongnya para wali. Sombongnya para wali itu masih saikhlasnya para wali itu sombongnya para nabi. Saikhlas-ikhlasnya para nabi itu sombongnya para rasul, begitu terus. Jadi ikhlas kayak apa? Ya yang penting ikhlas ngono wae. Yang penting ikhlas. Angel, makom ikhlas itu angel. Tapi kita harus belajar itu. Kalau enggak belajar ya kusut nanti. Harus belajar itu supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya harus ikhlas. Dan itu ikhlas itu tingkat-tingkatan. Khusyuk dan ikhlas itu tempatnya di hati. Itu tidak ada di rukunnya sholat. Khusyuk itu juga tidak ada. Ikhlas itu juga tidak ada. Adanya di ilmu tasawuf. Rukunnya sholat ya orang yang paling takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus maca Fatihah, terus ruku, terus sujud, tumakninah, itu kan termasuk rukunnya. Nah kalau ikhlas tidak ada. Terus apa itu tadi juga tidak ada. Itu adanya di tasawuf termasuk khusyuk itu. Jadi Allahu Akbar, atine iki ning jero ati iki perang, berdebat antara golongan putih sama golongan hitam. Yang muncul dodo sawit, manen sawit, ngangkong, berarti menang golongan hitam. Kalau yang muncul golongan putih yang menang, ya insya Allah masih ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah terus. Kadang ya diganggu loh Mbah Sian, Mbah. Ya angel, banyak angel. Tapi harus kita pelajari. Kalau enggak kusut nanti kita. Bahkan tidak semua orang yang telah mencapai makrifat yang tinggi dapat mengetahui bahwa
seorang wali itu adalah wali Allah, melainkan wali. Orang yang setingkat tinggi makrifatnya itu tidak jarang tidak diketahui oleh Allah bahwa orang itu wali, kecuali orang makrifat itu adalah wali. Kalau dia wali ya tahu itu wali. Wali itu di alam dzahir nggak pernah ketemu, tapi di alam sana ketemu. Entah melalui mimpi, entah melalui gaib, itu prosesnya panjang. Itu ketemu. Makanya seorang wali kalau ketemu sama wali, walaupun letaknya jauh dari sini sampai ke Jawa umpamanya, dia nggak pernah ketemu, tapi sekali ketemu akur dan saling menyapa. Dan menyapa itu tahu namanya. Itu hebatnya. Karena di alamnya sana itu, di alam malakut itu udah ketemu dan tahu namanya. Nah, itu wali. Oleh sebab itu Abdullah Al-Mursi berkata, Abdullah Al-Mursi itu Abdul Abbas Al-Mursi, itu khalifahnya Syekh Syadzili, pengganti wali kutub dan wali sultan Syekh Abdul Hasan Ali Asadili. Itu Abdullah Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi Thariqah Syadziliyah itu pendirinya Syekh Abdul Hasan Ali Asadili, terus digantikan muridnya kekutubannya itu Abdul Abbas Al-Mursi, terus digantikan kekutubannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ngarang kitab Hikam ini. Jadi pengarang kitab Hikam itu khalifahnya Syadziliyah yang nomor 3. Syekh Abdul Hasan Ali As-Sadzili dan Abdul Abbas Al-Mursi itu tadi boleh dikatakan tidak mempunyai kitab karangan, tapi semua dawuh-dawuhnya, semua perkataannya itu ditulis sama cucu muridnya yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dituangkan di dalam kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu artinya kata-kata mutiara, beberapa kata-kata hikmah, beberapa kata-kata mutiara itu dari dawuhnya Syekh Syadzili dan dawuhnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Itu promosinya kitab Hikam, andai kata, itu andai kata. Kitab Al-Quran itu tidak ada, makanya kitab Hikam itu sudah bisa mewakili. Tapi untuk bagian hati maksudnya kan, bukan dalil-dalil yang dohir kayak dalil-dalil syariat, dalil masalah hati. Itu sudah bisa mewakili. Andai kata Al-Quran itu tidak ada, itu kitab Al-Hikam sudah bisa mewakili. Saking bagusnya. Dan semua thariqah itu mengaji kitab Al-Hikam. Itu semua thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, thariqah Rifaiyah, thariqah Badawiyah, Tijaniyah, semua itu ngaji kitab Al-Hikam. Berarti secara tidak langsung orang-orang thariqah yang lain terjebak dengan mazhab Syadzili. Karena ini adalah kitabnya thariqah Syadziliyah. Sebenarnya di thariqah Qadiriyah itu ada kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, Fathur Rabbani. Itu ada. Terus thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah itu ada kitab Fathul Arifin karangan Syekh Khatib As-Sambasi, besar, tebal, berapa jilid, 4 jilid kalau nggak salah. Ya, terus thariqah Syadziliyah kitab Hikam. Tapi walaupun kitabnya kecil, tipis, tapi sak takliwerin dunya ada di sini. Ya, itu hebatnya kitab Hikam. Beda dengan kitab yang lain-lain. Karena kitab yang lain-lain itu hanya beberapa fan ilmu, paling-paling ilmu masalah hati tok, dan itu pun yang diolah hanya hati ini. Kalau kitab Hikam seluruh takliwering dunia ki eneng di kitab Hikam ini kalau kita bisa menjabarkan. Jangan salah-salah. Oleh sebab itu Abdullah Al-Mursi berkata, mengetahui wali Allah itu lebih sulit daripada mengenal Allah.
Ya karena mengetahui walinya Gusti Allah itu tidak ada dalil yang qot'i, tidak ada dalil yang autentik. Kalau mengetahui Allah itu lebih gampang karena dalilnya ya Allah itu sendiri. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya. Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, segala semuanya dan seluruh isinya itu semua Gusti Allah, dan apa wae sing tekliwren donya niki semua atas kehendak Gusti Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala dikenal dan diketahui dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan yang serba maha. Maha kuasa, maha rahman, maha rahim, maha malik, maha kudus. Malik niku ngeratoni, kudus niku dingin tanpa kawitan, dahulu tanpa ada yang mendahului, dahulu tanpa ada permulaan. Itu bahasanya kudus. Qadim, kalau kudus itu maha suci, suci dalam babakan hati. Kudus itu suci, dan tahur itu suci tapi bagian njaba. Sementara untuk mengetahui bahwa seorang itu wali lebih sulit karena ia berpenampilan sebagaimana manusia. Ia makan sebagaimana kita makan dan minum sebagaimana kita minum. Itu para walinya Gusti Allah. Ya mangan, ya ngombe, ya turu lah. Tapi atine ora turu. Dia selalu berpikir sama Gusti Allah. Ya menungso lah, duduk malaikat. Bahkan ngibadahe nek sara zahir niku isih mempeng kita. Maksudnya wiridane niku sik dawa kita. Kita niku setengah jam. Tapi paling-paling ya sedikit. Tapi wiridan sing suwi iki gak didudune menungso, gak ditunjukkan kepada manusia. Kayak Gusmi apa itu kan boleh dikatakan itu kan wali nyeleneh. Jarang orang tahu Gusmi itu sholat. Tapi kalau Anda ingin tahu ya tengok di pelepah kelapa, di pelepah daun pisang. Itu semalaman suntuk di situ. Kalau kita tahan, nggak tahan. Ke pelepah kelapa aja kita nggak bisa. Nah itu mbah wali-wali nyeleneh. Dan wali-wali yang tidak nyeleneh itu banyak. Kalau wali nyeleneh kan wali jadab, kayak Gusmi, kayak Mbah Ralilur, Raden Khalilur Rahman, itu cicitnya Mbah Khalil. Terus Syekh Abu Bakar As-Segaf yang dari Gresik yang sekarang tinggal di daerah tempat saya itu di Kuniran. Itu memang berjalan terus dan itu selalu OT-OT, nggak pernah pakai baju, pakai sarung aja dan pakai songkok. Dan dia itu sukut, tidak mau bicara sedikit pun. Kalau kita minta doa cuman kalau mau itu aja. Kalau nggak mau cuman diam aja. Semawar tidak ya nggak gelem. Oh mungkin nggih mboten. Terus meneng mawon. Niku Datuk Abu Bakar As-Segaf. Niku cucunya Wali Kutub Abu Bakar As-Segaf Gresik. Nah terus putune malih sing sakniki kondang selawate niku Habib Ali Zainal Abidin niku mantune Abah Lutfi niku, dan niku nggih putune niku. Putune Datuk Abu Bakar As-Segaf, Syekh Abu Bakar As-Segaf. Apabila Allah menghendaki untuk memberitahukan kepada Anda bahwa seseorang itu wali, maka Allah akan melenyapkan wujud kemanusiaannya di hadapan Anda. Sehingga yang Anda saksikan adalah kekhususan dan keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dados apabila kok kita